البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala pada permasalahan yang ke-7. Permasalahan yang ke-7 dari permasalahan atau ritual atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yaitu bahwasanya mereka berdalilkan dengan kekuatan. Maksudnya mereka mengukur kebenaran itu dengan apa? Kebenaran itu ada pada orang-orang yang kuat, baik kuat hartanya, kuat pemahamannya, atau kuat kekuasaannya, atau kedudukannya, atau kemegahannya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat apa yang sampaikan di sini. Kata beliau, wa amal istidlalu bil fahmi. Adapun mereka berdalilkan dengan pemahaman. Maksudnya yang benar itu adalah orang yang paham, dalam artian orang yang mudah memahami atau orang yang banyak pemahamannya. Fa Banu Israil, maka Banu Israil al-Yahud, orang Yahud, a'tahumullahu fahman wa ilman. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pemahaman dan ilmu. Tapi ingat-ingat ya, orang-orang Yahud adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang maghdhub. Maghdhub itu yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka punya ilmu tapi tidak ingin beramal. Mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Adapun orang Nasara, mereka adalah ad-dallun, adalah orang-orang yang sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Kata beliau di sini, wa kanu ya'rifuna min sifatin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dahulu mereka orang Yahud itu mengenal dan mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi sayub'atsu fi akhir zaman. Sudah mengenal duluan ya, mengenal sifat-sifat Rasulullah yang akan diutus di akhir zaman. Bima indahum fit Taurat wal Injil. Dengan apa? Dengan barakallahu fikum yang disebutkan di sisi mereka yang terdapat dalam Taurat dan Injil. Wa annahu sayub'atsu nabiyyun huwa khatamul anbiya. Bahwasannya akan diutus seorang nabi, yang mana seorang nabi tersebut adalah penutup para nabi. Wa anna sifatihi kada wa kada, dan bahwasanya sifat nabi tersebut adalah seperti ini dan seperti ini. Mereka tahu. Wa kana bainahum wa bainal Arab fil Madinah minal Aus wal Khazraj hurubun. Dan dahulu antara mereka dan antara orang Arab, barakallahu fikum, di Madinah dari kalangan kabilah Aus dan Khazraj hurubun, peperangan. Jadi adanya cuma berperang terus gitu ya. Wa kanu min qablu yastatihuna 'ala alladziina kafaru. Dan dahulu mereka sebelumnya mereka minta pertolongan kepada orang-orang kafir. Yaqulun, dan mereka mengatakan apa? Barakallahu fikum, mereka dalam artian mereka dahulu meminta apa? Meminta pertolongan, bantuan gitu. Untuk memerangi orang kafir. Yaqulun, mereka mengatakan sayub'atsun nabiyyul ladzi fi akhir zaman, akan diutus nanti nabi di akhir zaman, wa nattabi'uhu, dan kami akan mengikutinya, wa naqtulukum ma'ahu, dan kami akan membunuh kalian bersamanya. Falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih. Namun ketika datang kabar atau datang kenyataan, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Namun ketika datang kepada mereka apa yang mereka kenal, mereka kufur dengannya. Mereka menentang dia beriman dengannya. Ai lamma bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah ayat kata beliau, ketika telah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana min bani Ismail, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Bani Israel. Beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk apa? Keturunan Nabi Ismail. Hasaduhu, mereka hasad, dengki, iri. Li'annahum yuriduna an takuna an-nubuwwatu fi Bani Israil. Karena mereka berkeinginan kalau seandainya kenabian itu ada pada keturunan Bani Israel. Barakallahu fikum.
Tapi jangan sampai keliru ya, Israel itu jangan sampai ada yang mengucapkan al-maut li Israel seperti orang Syiah Rafidhah. Kita sering dengar ya waktu di Damaj waktu itu barakallahu fikum orang Syiah Rafidhah dari kalangan Houthiyun, mereka itu teriak-teriak Allahu Akbar al-maut li Amerika. Al-maut li Amerika al-maut Israel. Padahal Israel itu maknanya apa Isra? Isra itu abd, il adalah Allah, berarti Israel adalah Abdullah. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian Israel ada Ya'qub alaihissalam sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Nah, dan juga yang lainnya bahwasanya Israel adalah Ya'qub alaihissalam. Nah, sehingga kalau kita mengatakan al-maut Israel berarti seakan-akan kita mendoakan apa? Kejelekan, kematian untuk Nabi Ya'qub alaihissalam. Nauzubillah. Nah, berbeda dengan negara Israel. Negara Israel sekarang sana itu negara Yahud. Nah, barakallahu fikum. Na'am. Jadi jangan sampai keliru ya. Nah, orang Yahud, orang makhluk, terlaknat mereka. Naam. Berikutnya. Naam, kata beliau di sini, la'annahum yuriduna an takuna an-nubuwwatu fi Bani Israil, karena mereka menginginkan bahwasanya kenabian itu ada pada keturunan Israel, Bani Israel, wa yahtajizu li anfusihim. Mereka membatasi kenabian itu untuk diri mereka. Mereka membatasi kenabian untuk siapa? Untuk diri-diri mereka. Falamma kanat fi Bani Ismail hasadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kenabian tersebut muncul pada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, mereka hasad, mereka dengki iri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hum ya'rifuna annahu Rasulullah, padahal mereka tahu, mengenal bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nafa'ahum fahmuhum wa ma'rifatuhum, namun pemahaman mereka dan pengertian dan pengetahuan mereka tidak bermanfaat untuk mereka. Kenapa tidak bermanfaat? Karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fama kullu man 'arafa al-haqqa ya'malu bih, maka tidaklah setiap orang yang mengenal kebenaran kemudian beramal dengannya. Faqad yasrifu sarif. Nah, banyak kan orang yang mengenal kebenaran itu belum tentu dia beramal dengannya. Belum tentu dia akan mengamalkan kebenaran tersebut. Faqad yasrifu sarif, bisa jadi apa? Sungguh telah dipalingkan sesuatu yang malingkan. Imal hasad, karena hasad, dia tahu kebenaran itu di hadapannya, namun dikarenakan hasad, dikarenakan dengki, iri, akhirnya dia tidak beramal. Imal hasad, imma karena hasad, iri, wa imal kibr, atau karena sombong. Dia tahu kebenaran itu ada kepada si fulan misalkan, tapi karena dia sombong, kibr, batarul haqqi wa ghamtun nas, maka akhirnya terhalang untuk mengamalkan, dia enggak beramal. Hati-hati ya, sifat kibr ini termasuk penghalang untuk apa? Seseorang masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, riwayat Muslim ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang berada atau orang yang masih ada dalam hatinya sekecil biji sawi dari sifat kesombongan. Kibr ini, sifat kibr. Kemudian sebagian para sahabat mengira bahwasanya kibr yang namanya kibr, kesombongan itu adalah yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Akhirnya ada salah satu sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Wahai Rasulullah, ada salah seorang yang dia itu senang, bangga kalau sandalnya bagus, pakaiannya bagus, rapi, bersih misalkan. Kemudian apa kata Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi orang yang berpenampilan indah, bersih, suci, kemudian barakallahu fikum, pakainya rapi, kemudian sandalnya bagus misalkan, itu bukan kesombongan. Akhirnya Rasulullah menjelaskan agar tidak rancau, agar para sahabat tidak keliru dan memahami. Rasulullah mengatakan apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan juga meremehkan manusia. Apa maknanya? Maknanya sudah tahu kebenaran di hadapannya, namun dikarenakan memiliki sifat kibr akhirnya menolak. Wa ghamtun nas, dan meremehkan, merendahkan manusia. Karena yang mengingatkan adalah orang-orang baru ngaji misalkan, atau yang mengingatkan adalah anak kecil yang barakallahu fikum, yang mungkin baru ngaji atau mungkin belum lama, atau anak kecil, akhirnya dia nolak. Wah, kamu itu baru ngaji aja sudah nasihati. Wah, kamu itu anak kecil aja tahu apa. Kita nggak boleh seperti itu ya. Kebenaran itu lebih besar keadaannya. Al-haqqu aqwa minar rijal. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Barakallahu fikum. Jangan seperti itu. Dari manapun datangnya kebenaran harus kita ikuti.
Yang namanya kebenaran ya, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Aywa, wa imma tama'u fid dunya, atau sebabnya karena apa? Tamak keinginan kuat, ambisi kuat, terhadap perkara dunia. Seperti itu. Akhirnya dia tidak mengamalkan ilmunya. Sudah tahu kebenaran bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib, menuntut ilmu itu adalah kebaikan, adalah apa? Perkara yang harus dilakukan, karena dia tamak, ambisinya adalah dunia, akhirnya meninggalkan mencari ilmu. Hati-hati. Dunia itu adalah fitnah, barakallahu fikum. Fattaqud dunya wattaqun nisa, kata Rasulullah. Hati-hati, tinggalkanlah dunia. Hati-hati. Berhati-hatilah kamu dan jauhilah dunia, fitnah dunia, dan juga wanita. Fa inna awwal fitnah di Bani Israil kanat fi nisa, karena pertama kali fitnah yang melanda Bani Israil adalah wanita. Namun syahidnya mana? Dunia tadi itu. Barakallahu fikum. Dunia itu adalah kehidupan yang semu, kehidupan yang tidak selamanya, hanya sementara. Barakallahu fikum, tidak selamanya tapi hanya sementara. Hati-hati ya. Barakallahu fikum. Sehingga terkadang fitnah dunia, barakallahu fikum, bisa menelantarkan atau membuat seorang tergelincir dari jalan yang benar. Mengarah atau barakallahu fikum, tergelincir dari jalan yang benar menuju jalan yang batil, jalan yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Pagi harinya dia mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Sebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradun dunya. Dia menjual agamanya dikarenakan mengharapkan segelintir atau sedikit daripada dunia. Sebagaimana hadis yang sahih yang sering kita dengar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari hadisnya Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, badirul bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin ad-dunya, kata Rasulullah. Bersegeralah kalian semuanya untuk beramal amalan ketaatan. Bersegeralah kalian untuk menerima kebenaran. Bersegeralah kalian mencari ilmu, menuntut ilmu, menimba ilmu, mengamalkan ilmu, dan mendakwakan ilmu tersebut, dan bersabar di atas berdakwah. Bersabar di atas dakwah tersebut, barakallahu fikum. Fitanan, sebelum muncul atau datang fitnah. Yang mana fitnah ini digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan apa? Kaqita'il lailil mudlim, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Na'udzubillah. Orang kalau berjalan di malam hari yang gelap gulita, bagaimana dia bisa berjalan tanpa cahaya? Inilah fitnah. Kalau sudah terfitnah itu susah. Apa yang terjadi setelah terfitnah tersebut? Barakallahu fikum. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi harinya dia masih beriman, sorenya sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau sore harinya mukmin, pagi harinya sudah menjadi kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin dunya. Dia menjual agamanya dikarenakan mengharapkan segelintir dari dunia, sedikit aja. Bukan banyak, mengharapkan sedikit, mungkin karena satu kardus Indomie langsung menjadi Kristen agamanya. Gara-gara 2 kardus Indomie langsung berubah menjadi Hindu misalkan, na'udzubillah. Kebenaran ada di hadapannya, namun karena ambisi dunia telah melanda dirinya, telah merasuk pada tubuhnya, sehingga dia berat untuk menolak, untuk menerima apa? Untuk menerima kebenaran. Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Hati-hati. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, hadis Ka'ab bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, barakallahu fikum, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Dan setiap umat itu ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Harta termasuk fitnah dunia. Hati-hati. Fattaqud dunya. Hati-hati dengan ad-dunya, barakallahu fikum. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya perhiasan yang semu semata saja. Dalam artian apa? Dalam artian tidak kekal. Di dunia itu cuma sekali, tidak 2 kali. Barakallahu fikum, setelah mati, meninggalkan dunia, tidak lagi ketemu yang namanya dunia lagi. Tapi adanya adalah alam akhirat. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan di sini. Awit tama'u fi riyasah, atau ambisi untuk menjadi pemimpin. Hunaka sawarifu tasriful insan anil haqqi wa huwa ya'rifu. Di sana ada 6 sawarif, itu barakallahu fikum, faktor-faktor yang memalingkan manusia anil haqq, dari kebenaran, wa huwa ya'rifu, dalam keadaan dia mengetahuinya. Bayangkan, dia tahu kebenaran, dia tahu al-haq, namun karena ada faktor-faktor, ada sesuatu yang apa? Yang bisa memalingkan dia dari kebenaran, akhirnya dia berpaling dari kebenaran. Na'udzubillah. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Azaghallahu qulubahum. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim seperti itu. Ketika falamma zaghu, maka tatkala mereka barakallahu fikum menyeleweng atau mereka berpaling dari kebenaran, azaghallahu qulubahum. Allah Ta'ala pun juga palingkan hati-hati mereka.
Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak barakallahu fikum berikan hidayah kepada orang-orang fasik. Allah Ta'ala tidak berikan hidayah kepada siapa? Kepada orang-orang fasik. Sebabnya apa? Berpaling dari kebenaran. Tergelincir dari kebenaran. Barakallahu fikum, sudah tahu kebenaran di hadapannya, dia berpaling malah menjauh dari kebenaran tersebut. Na'udzubillah. Jangan demikian. Usahakan semaksimal mungkin kita lapang dada, mudah menerima kebenaran. Barakallahu fikum, jangan sampai keliru ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami ulangi lagi tadi, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Bukan innallaha ya, tapi wallahu la yahdil qaumal fasikin dalam surat Shaf itu ya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, berpaling dari al-haq, maka Allah Ta'ala palingkan hati-hati mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kaum fasikin, orang-orang fasik. Barakallahu fikum wa hafizakumullah, seperti itu keadaannya. Wa a'udzubillah. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari fitnah-fitnah yang bisa menghantarkan kita kepada kebinasaan. Fitnatul dunya dan juga fitnatul nisa dan juga yang semisalnya. Barakallahu fikum. Berikutnya, fal hidayatu wat taufiqu minallahi jalla wa ala. Sahih, hidayah dan taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah yang kita miliki, barakallahu fikum, orang yang berilmu, sudah memiliki ilmu, dia bisa membimbing, mengarahkan manusia kepada jalan kebenaran. Adapun hidayah taufik untuk dia menerima dakwah kita, siapa yang memiliki? Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kita sudah nasihati istri kita, anak kita, bapak kita, ibu kita, tapi dia belum menerima. Kenapa itu terjadi? Karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang paling kita cintai belum tentu kita bisa memberikan hidayah kepadanya. Hidayah taufik. Adapun hidayah bimbingan, ad-dalalah wal irsyad, membimbing, menunjukkan, mengarahkan, bisa saja. Namun apakah dia akan dan harus dan mesti mendapatkan hidayah at-taufik? Itu dengan apa? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun keharusan itu belum tentu ya, karena hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala juga mengabarkan bagaimana Rasulullah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan hidayah pamannya. Siapa paman Rasulullah? Siapa namanya pamannya? Barakallahu fikum, Abu Talib, namanya Abdul Manaf. Barakallahu fikum. Bagaimana? Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Namun Allah Ta'ala yang apa? Yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan dia adalah zat yang maha tahu siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah, atau orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita hanya mendakwakan, mengajarkan, mengajak, membimbing pada jalan yang benar. Dia nerima atau mad'unya, orang yang didakwah itu menerima, alhamdulillah. Belum menerima, terus berdakwah dengan cara apa? Bersabar. Fal hidayatu wat taufiq min Allah jalla wa ala. Maka hidayah dan taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Laisat anil ma'rifati wa anil ilmi wal fahm, bukan semata-mata bersumber dari apa? Pengetahuan dan ilmu dan pemahaman, bukan. Fal amru raji'un ila Allah, semua perkara itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru lillahi rabbil alamin. Walihada kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qauli. Oleh karena ini, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperbanyak ucapan beliau, atau memperbanyak ucapan doa, ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qalbi ala dinik. Riwayatnya itu riwayat lain ya. Yang sering kita dengar, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat lain, tsabbit qalbi ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati dan pandangan. Barakallahu fikum. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi ini doa yang sangat penting ya. Jangan sampai kita lalaikan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ala taatik, agar kita diberikan kekokohan. Karena barakallahu fikum, istiqamah, continue di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah itu termasuk apa? Min a'dzamir rizq, termasuk rezeki yang sangat besar, termasuk barakallahu fikum perkara yang sangat besar, dan barakallahu fikum perkara yang harus kita jaga. Kata beliau, fa mujarradul ma'rifah, maka semata-mata pengetahuan wal ilm dan ilmu wal faham dan pemahaman wal fiqh dan juga fikih, kulluha asbabun jayyidah, semua itu adalah sebab yang bagus. Namun akan tapi la takfi, tidak cukup. Kalau cuma pinter ngomong, hafalannya banyak, Al-Quran hafal mutqin, kemudian hadis juga hafal mutqin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim hafal, semuanya di luar kepala sudah mutqin, ilmunya ada banyak, paham, sama pembahasan paham, fikihnya paham. Tapi kalau tidak diberikan kekokohan dalam agama, na'udzubillah, jangan demikian.
Nah, jangan merasa aman dari tipu daya syaitan, jangan merasa aman dari fitnah. Barakallahu fikum, kita harus berhati-hati. Nah, banyak memperbanyak doa yang sebagaimana Rasulullah ajarkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Kata beliau, fa hadza mimma yu'til mu'min al-hadar. Ini termasuk perkara apa? Maka ini termasuk perkara-perkara yang orang mukmin itu diberikan agar apa? Agar bisa berhati-hati. Wa adam al-ightirar bi ilmi, dan agar seorang dan hendaknya barakallahu fikum orang mukmin tersebut tidak tertipu atau tidak tergiur dengan ilmunya. Ya, tidak istilahnya apa? Kagum dengan ilmunya. Aku adalah orang yang pinter, ilmuku banyak, aku hafal Al-Qur'an mutqin. Yang lainnya kalah. Kalau satu orang aja 5 juz langsung tanpa ada yang salah sama sekali. Tapi dia masih ngerokok, kemudian celananya pun masih di bawah mata kaki, kemudian pun barakallahu fikum kalau malam minum khamr misalkan, berarti belum dikasih taufik. Na'udzubillah ya. Jangan seperti itu. Kita harus senantiasa meniti jejak generasi salafun saleh sejak dini. Barakallahu fikum. Jangan cuma mengandalkan hafalan saja. Hafalan itu penting, hafalan Al-Qur'an, hadis, sunnah penting, barakallahu fikum. Namun amalannya itu harus ada juga. Bukan semata-mata hafalan, tapi amalan itu inti. Karena ilmu bila amal kasyajaratin la samarata laha. Ilmu tanpa amalan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. 6. Wa adamal ightirar bi fahmih, dan juga hendaknya seorang itu tidak agar dia tidak tertipu dengan pemahamannya. Karena banyaknya orang itu macam-macam. Ada yang dia itu mudah memahami, ada yang susah memahami, ada yang modelnya memang nggak paham-paham, dijelaskan nggak paham-paham. Sudah 3 kali 4 kali nggak paham juga, itu ada seperti itu. Tapi insyaallah taala dengan seizin Allah taala, apabila dia istiqamah, istiqamah di Al-Qur'an Sunnah, insyaallah taala akan berikan pemahaman dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah taala kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah taala akan pahamkan dia dalam agama ini. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami ya, jangan sampai keliru dalam memahami. Barakallahu fikum. Seperti itu keadaannya. Manusia itu berbeda-beda pemahamannya. Barakallahu fikum, sehingga jangan sampai keliru dalam melangkah dan juga bertindak. Harus belajar. Wa an yas'ala rabbahu as-sabat al-haqqi, dan hendaknya dia meminta kepada Rabbnya untuk diberikan kekokohan di atas kebenaran, wal hidayah, dan juga hidayah. Barakallahu fikum, agar diberikan kekokohan di atas kebenaran, wal hidayah bil shawab, dan agar ditunjukkan pada kebenaran daiman, terus-menerus, wa abadan, dan terus-menerus. Barakallahu fikum, kama annahu la yaqtaru bil quwwah, sebagaimana barakallahu fikum, barakallahu fikum, annahu la yaqtaru bil quwwah, sebagaimana dia agar tidak tertipu atau tidak tergiur dengan dengan tertipu dengan kekuatannya. Memiliki kekuatan yang banyak itu belum tentu benar. Wa yuqal, kemudian agar dikatakan hadi daulatun qawiyah, ini adalah negara yang kuat. Ma yumkinu an yataghallab alaihi ahadun, enggak mungkin seorang pun yang bisa mengalahkannya. Ini keliru ya. Kekuatan itu milik siapa sih? Innal quwwata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kekuatan itu sudah dicabut dari seorang, enggak ada satupun yang bisa memberikan kekuatan kembali. Dan pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah, dan tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah taala berfirman, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdzulukum falan alladhi yansurukum ba'dih." Jika Allah taala menolong kalian, maka tidak satupun yang bisa mengalahkan kalian. Dan jika Allah taala merendahkan kalian, menghinakan kalian, siapa lagi yang menolong? Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Namun perlu diperhatikan, kunci agar kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya apa? Kita juga menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendakwakan, mengamalkan, mengilmui, mempelajari. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama yang Allah taala turunkan kepadanya, ilmu agama ad-din, agama Islam, barakallahu fikum, mempelajari, mengamalkan, niscaya Allah taala pun akan menolong kalian dan mengokohkan pendirian kalian. Li'annaha daulatun qawiyah muhassanatun bil asliha wadh-dhakhirah al-fattakah wal qanabil dzariyah. Jangan sampai sombong seperti itu ya. Agar dikatakan karena barakallahu fikum ada seorang pun yang bisa mengalahkan negara tersebut, karena adalah negara yang kuat, yang dijaga,
dibentengi dengan senjata-senjata dan juga persediaan peluru-peluru yang bisa menghancurkan dan juga barakallahu fikum bom-bom atau barakallahu fikum granat yang bisa menyapu ratakan. Allah Ta'ala berfirman, wa yaumai Hunain, dan ingatlah ketika perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum, ketika banyaknya kalian atau pasukan kalian yang banyak itu membuat kalian terkagum, kalian kagum, sangat kagum dengan banyaknya pasukan. Falam tughni ankum syai'a, namun banyaknya pasukan tersebut tidak bermanfaat sedikit pun untuk kalian. Nah, akhirnya apa? Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat, kemudian bumi yang luas itu, barakallahu, rasanya sempit barakallahu fikum. Jadi sudah banyak pasukannya, tapi karena kagum dengan apa? Dengan pasukan yang banyak tersebut, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia merasa sempit bumi yang luas itu. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari ke belakang dalam keadaan tunggang langgang. Tunggang langgang larinya terbirit-birit ke belakang, enggak jadi perang. Lari, yang lainnya sebagian perang, sebagian lari ke belakang. Kenapa? Karena kagum dengan banyaknya pasukan tadi. Kata beliau, fahadi mas'alatun 'azimatun, ini adalah permasalahan yang besar, yaghfalu 'anha katsirun nas, yang mana kebanyakan manusia lalai darinya. Wa yahtaju bil quwwah was sarwah wal jah wal ubbah, yang mana kebanyakan manusia berhujjah dengan kekuatan dan juga kemegahan, kekayaan dan kedudukan serta kemegahan. Sarwah itu kekayaan, wal jah itu kedudukan, wal ubbah adalah kemegahan. Wa yaqulun, dan dalam keadaan mereka mengatakan, hadhihi ummatun raqiyah, ini adalah umat yang apa? Umat yang sangat lemah. Mimma yadullu annaha ala haq. Barakallahu fikum. Atau mereka mengatakan ini adalah umat yang benar, umat yang selamat misalkan. Mimma yadullu annaha ala haq. Dan yang dari apa? Dari perkara yang menunjukkan bahwasanya dia di atas kebenaran. Wa ma tawassalat ila hadzal mustawa illa wa hiya ala haq. Dan tidaklah sampai kepada tingkatan seperti ini melainkan dia di atas hak. Di anna indahum hadaratan wa indahum thaqafatun wa fahmun. Ini menurut mereka ya. Tidaklah sampai tingkatan seperti ini karena mereka itu, melainkan karena mereka itu benar. Karena mereka memiliki hadarah, memiliki pertemuan-pertemuan misalkan. Wa indahum thaqafah wa fahmun, mereka memiliki pendidikan, pelajaran, pemahaman. Wa hakadha yakunu ba'dul maghrurin. Demikianlah yang dikatakan sebagian orang yang tertipu dengan banyaknya pasukan, banyaknya harta, kekuatan dan semisalnya duna nadhar ila ma hum alaihi minal kufri, tanpa mereka memandang kembali keadaan yang mereka berada di atas kekufuran. Keadaan mereka tidak memperhatikan. Jadi mereka memperhatikan cuma kekuatan dan kekayaan yang ada pada mereka. Wa yara annal muslimina laysu ala haq, dan mereka berpandangan atau dia berpandangan beranggapan bahwasannya kaum muslimin mereka tidak di atas kebenaran. Lima fihim min ad-dha'fi al-maddi was-sina'i, karena adanya pada kaum muslimin tersebut lemahnya kepemilikan harta, atau mungkin lemahnya dalam membuat sesuatu atau barang dan semisalnya. Wala yadri anna hadza litaksir muslimin, dan dia tidak tahu bahwasanya ini perkara ini litaksir muslim, karena apa? Karena kurangnya kaum muslimin, atau karena kaum muslimin anggap remeh, la likusurin fi dinihim, bukan karena kurangnya dalam agama mereka. Paham ya? Karena lemahnya kaum muslimin dan kurangnya kaum muslimin karena mereka peduli dengan agama, sehingga banyak perkara yang mungkin dalam perkara dunia mereka tidak tahu. La likusurin fi dinihim, bukan karena kurangnya dalam agama mereka. Barakallahu fikum. Khulasanya, intinya barakallahu fikum, permasalahan yang ketujuh sudah kita selesaikan, bahwasanya jangan sampai kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tertipu dengan banyaknya pengikut, atau tertipu dengan apa? Menilai atau memandang bahwasanya kebenaran itu berada pada orang yang kuat, atau orang yang berkuasa, atau pemimpin, atau orang yang memiliki kedudukan serta kemegahan atau kekayaan. Bukan, tapi kebenaran dinilai, dipandang, diperhatikan, dijadikan sandaran. Barakallahu fikum, dalam artian kita menilainya ketika mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idnillahi jalla wa ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.